Halo, selamat selamat. Ya, perkenalkan nama saya Nofrita Widyastuti, saya adalah seorang dosen dan juga, CEO dari Institut Humor Indonesia Kini dan juga, saat ini sedang merintis untuk membuat sebuah yayasan arsip yang khusus untuk komedi di Indonesia. Dan, saya dari tahun 2024, 2023 itu sudah mencoba untuk, mengajukan, dana hibah dana Indonesiana, untuk kemajuan kebudayaan Indonesia khususnya untuk komedi. Sayangnya waktu itu belum ada yang lolos dan mudah-mudahan untuk yang kali ini bisa lolos dan, salah satu ambisi saya untuk bisa mewujudkan, proposal ini bisa terwujud gitu. Nah, untuk, kali ini saya, mengajukan untuk dokumentasi maestro dan, salah satu yang ingin saya dokumentasikan itu adalah ini, bisa dilihat di sini Raden Ayu Srimulat. Yaitu pendiri dari, kelompok Sri Mulat yang selama ini kita tahu pastinya, tokoh legendaris. Nah, sayangnya, beliau ini namanya orang cuma tahu Sri Mulat itu adalah kelompok lawak gitu ya. Beliau sendiri itu belum terlalu banyak dikenal karena memang secara dokumentasi itu sangat minim, sangat sedikit. Padahal kalau kita lihat, sesungguhnya beliau adalah pejuang, emansipasi perempuan di bidang, budaya gitu. Nah sayang sekali kalau misalkan, dokumentasi maestro ini belum bisa diwujudkan gitu, belum belum ada yang, tertarik untuk mendokumentasikannya. Itulah kenapa saya tertarik untuk, bisa mendokumentasikan, beliau. Mohon izin saya untuk share screen sedikit, mengenai latar belakang kenapa, saya pribadi itu, sangat tertarik dengan beliau gitu ya, khususnya perjuangan beliau. Iya, seperti yang disebutkan ya nama saya Nofrita Widyastuti, Bapak Ibu bisa panggil saya Nofri. Jadi, Raden Ayu Srimulat dari namanya saja kita sudah terlihat bahwa beliau adalah, bangsawan ya, keturunan bangsawan dan, ternyata beliau itu, enggak happy gitu menjadi bangsawan gitu ya. Beliau itu, ingin berkreasi gitu, berkesenian, kemudian naik panggung yang pada saat itu, masih sangat tabu, seorang perempuan untuk tampil, di atas panggung di depan publik gitu. Apalagi seorang bangsawan yang memang biasanya, dipingit gitu ya sambil menunggu, dipinang oleh bangsawan juga gitu. Nah kemudian beliau nekat, kabur dari rumahnya dan melepaskan gelar kebangsawanannya, kemudian dia, melamar, kerja menjadi penyanyi. Kemudian, di tahun 50 beliau menikah dengan Teguh Slamet Harjo yang kita kenal sebagai Teguh Sri Mulat, kemudian membentuk, kelompok kesenian keliling yang disebut, Gema Malam Sri Mulat. Menarik di sini karena namanya diambil dari beliau, yaitu Sri Mulat, kemudian dan akhirnya bahkan, suaminya malah ikut namanya, Teguh Sri Mulat. Padahal kan biasanya, yang lazimnya, beliau harusnya menyandang nama dari suaminya, mungkin menjadi, Sri Mulat Raharjo gitu mungkin ya, tapi ini malah kebalik, malah, suaminya yang mengambil namanya. Kemudian, dan pada saat itu sangat ini sekali, ngetop sekali beliau gitu. Kemudian bahkan, beliau akhirnya menjadi informan, untuk pejuang Indonesia gitu, jadi dia, masuk ke tangsi-tangsi Belanda dan Jepang untuk mencari tahu, titik-titik atau data-data, informasi mengenai strategi musuh gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang belum diketahui oleh publik dan harusnya, bisa dipublikasikan.
Sehingga tujuan kegiatan ini adalah, mempelajari sepak terjang dari Raden Ayu Srimulat di bidang budaya, terutama pada seni musik dan lawak, dan menyiarkannya kepada masyarakat, terutama anak muda. Sehingga bisa lahir nih, karya-karya baru dari, eee, anak-anak muda khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Kemudian juga mengangkat kembali nama Raden Ayu Srimulat disertai dengan perjuangannya dalam emansipasi perempuan di bidang kebudayaan hingga bisa diakui oleh pemerintah. Kontribusi kegiatan dan dampaknya itu melestarikan budaya dengan menghidupkan kembali tokoh besar Raden Ayu Srimulat beserta karya dan perjuangannya dan menginspirasi perempuan-perempuan muda agar dapat melahirkan kesenian berbasis klasik Jawa sehingga kesenian ini dapat terus berlanjut atau berkelanjutan. Jadi konsepnya adalah, karena saya juga adalah seorang peneliti, maka, saya harus meneliti lebih dalam lagi mengenai beliau, karena memang, perlu benar-benar belusukan gitu untuk mencari, foto, kemudian, sumber-sumber lainnya gitu ya. Kemudian juga, mencari tahu ininya, perjuangannya beliau dan seterusnya gitu. Nah, ini nanti akan dibukukan. Kemudian juga, akan dibuatkan sarasehan, berdasarkan hasil, riset yang sudah dilakukan, tersebut gitu. Nah, di dalam sarasehan sendiri, nanti akan ada, pameran, arsip dan artefak. Nah, ini foto saya ambil dari, pameran arsip, di tahun lalu, mengenai Benyamin S. Kebetulan saya juga berkolaborasi dengan banyak banyak, dapat masukan dari, Yayasan Irama Nusantara yang mengadakan tentang Benyamin S ini. Jadi nanti kurang lebih akan seperti ini, akan ada pamerannya. Cuman, supaya lebih menarik, anak-anak muda, maka nanti akan menggunakan teknologi AI untuk bisa membuat sebuah video yang sepertinya nanti akan membuat, Ibu Raden Ayu Srimulat ini akan terlihat, seperti aslinya gitu, seperti hidup kembali, seperti itu. Kemudian, jadi output-nya adalah tadi ya, hasil risetnya akan dibuatkan buku e-book-nya, kemudian akan dibuatkan juga buku cetaknya yang, akan dicetak terbatas. Kalaupun misalkan dan ini akan dibagikan secara gratis ke seluruh Indonesia, terutama ke perpustakaan dan taman baca. Kalaupun misalkan ada yang akhirnya mau membeli, buku ini, maka akan, di-PO-kan gitu, jadi, dengan harga cetak saja, harganya. Kemudian juga akan dibikin, video dokumenter dari hasil wawancara dan penelusuran arsip. Kemudian di Sarasehan ini akan juga output-nya adalah, hasil diskusi, kemudian juga nanti akan dibantu, oleh, influencer-influencer gitu yang memang punya, punya ketertarikan akan budaya terutama, perempuan. Kemudian, di pameran arsipnya tadi yang saya sebutkan tadi, ini akan mungkin sekitar berlangsung selama 2 minggu, kemudian juga akan menggunakan AI sehingga pengunjung dapat membayangkan sosok, R.A. Srimulat dan supaya ini juga, bisa menjadi konten juga untuk para pengunjung yang datang gitu bahwa, "Oh ini kayak gini loh," jadi bisa, exposure-nya bisa lebih besar. Kemudian, semua hasil tadi akan dibuatkan juga konten-kontennya sehingga akan ada, konten-konten di TikTok, Instagram, YouTube, dan seterusnya, gitu. Dan juga, nanti, rencananya saya juga akan membuat website untuk, menjadi salah satu, arsip dari, lembaga arsiplopedia yang akan, saya rintis. Kemudian untuk acara Sarasehan sendiri akan menjadi narasumber adalah saya sebagai peneliti dan juga akan dibantu oleh Nunung Srimulat. Kenapa beliau? Karena, eee menurut anaknya Teguh Sri Mulat, yang mirip dan paling mendekati itu dari Ibu R.A. Sri Mulat, entah kenapa itu adalah Nunung Sri Mulat. Jadi akan beliau, kemudian moderatornya adalah, teman saya yaitu Yasser Fikri. Nah, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan, bisa bisa ditangkap dan, bisa dipertimbangkan gitu, kemudian saya tunggu kabar baiknya untuk proposal saya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.